Shalom semuanya. Selamat pagi anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita akan chapel pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau chapel, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami dapat menikmati pagi hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan chapel bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan chapel dengan sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir dari awal, pertengahan sampai berakhirnya chapel kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah siap untuk chapel bersama. Amin. Yuk, sebelum kita mau chapel, kita mau nyanyi, siapkan hatinya, penuh semangat ya. Pagi hari ini kita akan chapel, kita akan menyanyikan lagu Kasih, KASI. Ibu berharap semuanya menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi ini kami boleh kembali ibadah bersama, chapel bersama Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, Kau tuntun kami Bapa di dalam pembacaan firman-Mu dan di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, bacaan firman Tuhan kita diambil dari Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Ya, kita baca bersama tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran-Mu benar, dan Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita hari ini bertema menaatin peraturan. Ya, tema chapel kita yaitu menaatin peraturan. Ya. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang membayar pajak. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita pasti pernah melakukan peraturan, menaati peraturan, ya, menaati peraturan, ya. Misalkan dalam sebuah permainan, ya, dalam sebuah perlombaan yang diadakan di sekolah, ya, misalkan perlombaan 17-an atau perlombaan waktu ketika di sekolah minggu, ya. Ya, namanya perlombaan, permainan pasti ada dong aturan, ya. Buat apa aturan itu dibuat? Untuk ditaati. Kalau dalam satu perlombaan atau permainan tidak aturan, perlombaan tidak berjalan dengan baik, tidak lancar, akan banyak kecurangan, ya kan? Nah, makanya adalah dibuat aturan, ya. Apalagi dalam kehidupan, di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak aturan yang kita temui. Misalkan yaitu peraturan yang ada di jalan raya. Apa? Kita mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, ya. Terus apa lagi contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Terkadang kan ada suka kita lihat tulisan dilarang membuang sembarangan, ya. Terus apa? Tidak boleh menyeberang, ya, di mana saja, ya. Jadi tempat penyeberangan ada yang khusus untuk tempat penyeberangan, yaitu zebra cross. Disitulah kita menyeberang, ya. Nah, salah satu peraturan yang ada di zaman Tuhan Yesus itu yang kita baca yaitu mengenai pajak, ya. Tuhan Yesus memiliki banyak murid. Tuhan Yesus mengajari akan firman Tuhan. Nah, namanya peraturan, ada yang suka melakukan, ada yang tidak suka melakukan. Nah, ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Orang yang bertanya ini orang yang memiliki niat tidak baik kepada Yesus, ya. Ingin menjebak Yesus, ingin menjatuhkan Yesus, ya. Nah, mereka bertanya kepada Yesus,
Yesus, haruskah kami membayar pajak? Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Nah, lalu atas pertanyaan itu apa jawab Yesus kepada si penanya itu? Nah, Yesus menjawab, ya, uang atau zaman Tuhan Yesus itu dibilang dinar, ya, itu dinar. Dinar itu alat tukar yang biasa mereka gunakan untuk sehari-hari, yang kita kenal itu seperti uang. Nah, dalam uang itu, ya, terdapat gambar atau tulisan siapa? Ya, kembali Yesus bertanya. Nah, ada gambar dan tulisan siapa yang ada padanya? Kata Yesus, ya. Nah, lalu menjawablah si penanya itu kepada Yesus, ada gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus, karena ada gambar dan tulisan kaisar, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wah, luar biasa, ya anak-anak. Jawaban Yesus itu sangat bijak, sangat bijaksana, ya, sehingga si penanya itu terdiam, ya. Yesus menjawab pertanyaan itu berdasarkan apa yang ada pada diri si penanya itu, sehingga dia dapat memahami. Kata Yesus apalagi, maka layaklah seorang kaisar mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Nah, karena seseorang juga sudah mendapat hak apa yang diberikan kaisar kepada orang-orangnya, penduduknya, ya. Yesus mengajarkan kepada banyak orang, ya, pada saat itu tentang hidup dalam bernegara. Salah satu peraturan yang ada di negara itu apa? Yaitu membayar pajak, ya. Kita rakyat Indonesia juga punya kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, ya. Membayar pajak, ya, merupakan suatu kewajiban dari kita rakyat. Misalkan kita beli makan atau makan di restoran, ya, belanja, ya kan? Itu ketika kita membayarnya itu ada pajak yang dikenakan pajak, ya. Nah, jadi, ya, Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang supaya memberikan kepada kaisar apa yang harus diberikan pada kaisar. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Karena pemerintah juga sudah memberi hak kepada rakyat, sudah memfasilitaskan kepada rakyat. Tugas kita untuk membayar pajak, ya. Nah, cerita ini mengajarkan kepada kita supaya kita mau menaati peraturan yang ada di pemerintahan, ya. Ya, jadi Tuhan mau kita juga melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dengan menaati peraturan yang ada, yang berlaku di pemerintah. Seperti tadi, membayar pajak ataupun
peraturan umum seperti tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak terlambat ke sekolah. Kalau kepada Tuhan, apa yang mau kita berikan sebagai anak-anak Tuhan? Kita juga mau taat pada peraturan. Misalkan saat beribadah, ya, waktu ibadah sekolah minggu, kalau misalkan ibadahnya jam 8, ya kita datangnya jangan terlambat. Sebelum jam 8 kita sudah hadir di gereja. Ya, jadi marilah kita belajar menjadi anak-anak yang taat pada peraturan. Ya, taat pada peraturan, ya. Karena Tuhan mau kita taat kepada Tuhan dan juga taat pada pemerintah, yaitu bagaimana dengan melakukan peraturan yang ada. Ya, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk taat kepada aturan pemerintah dan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati selalu kami Tuhan, hari demi hari di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki karakter yang baik, iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Inilah doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Sebelum kita mau tutup chapel kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Apakah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan
untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk boleh kami dengar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami belajar mengajar. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk satu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak didik kami, Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua ya Tuhan, Engkau terus yang memberkati mereka, Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kesabaran ya Tuhan di dalam mendidik anak-anak didik kami ya Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di dalam mendidik anak didik kami. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas kami hari ini, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami orang lemah yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan ampuni, agar segala kasih dan karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Bye.